Pak Herman, di sini kebetulan banyak konsumen saya yang mengangsur rumah rata-rata 1 juta sampai 1,5 juta per bulan. Saya memberikan solusi untuk beli emas dulu, baru bayar angsuran rumah. Mohon bantu jelaskan kelebihannya jika melakukan sampai 16 tahun bayar angsuran. Oke, Jadi minta yang penjelasan bagus. nih kayaknya Pak Herman. Di sini saya coba share tabel ya. Saya share tabel dengan berbagai ini ya, dengan beberapa cara ya. Nah, yang pertama, seandainya kita beli satu kali aja dulu. Nah, satu kali terus kita biarkan. Contoh ya, ini contoh dulu. Sebelum saya jawab pertanyaan Ibu yang tadi, saya kasih contoh dulu. Ada orang nanya, Pak, ini kalau kita simpan lama, untung atau tidak? Mari kita lihat. Yang pertama, misalnya Untung saya ya Pak. beli 10 juta, saya taruh GCA 10 juta, hanya satu kali aja, dan saya biarkan selama 1 tahun. Ya, kenaikan dalam 1 tahun itu, dari 10 juta ini saya udah tarik tunai 8,5 juta. Harga emas waktu beli 1 juta. Kenaikan per tahun dianggap 10%. Oke. Nah, dari mana datang angka 10% ini? Kita lihat dari data real dari gold price ya, Bapak Ibu. Kita boleh ketik di sini goldprice.org. Ini data statistik harga emas dari tahun ke tahun terhadap rupiah. Ya, kita bicara rupiah. Dalam 1 tahun naik 10%. 5 tahun 73%. Jadi kalau 73% kita bagi rata-rata, bagi 5, jatuhnya per tahun di sini berapa? 14 ya? Setuju? 73 bagi Setuju 5. Pak? Ya. Setuju. Kalau kita simpan 20 tahun, kenaikan 20 tahun terakhir dari data ini 831%. Kita ambil rata-rata per tahunnya, bagi 20, 800 bagi 20, 40. 40. Oke, nah, jadi sekarang saya balik ke tabel, saya buat aja 1 tahun 10% ya. Oke, kita cek tabel. Nah, di sini kenaikan 10%. Nah, Ah, berarti uang 10 juta, kalau beli 1 juta berarti dapat emas 10 gram. Karena kenaikan 10% dalam 1 tahun, berarti tahun depan harga berpotensi 1,100.000 per gram. Oke. Nah, kalau saya jual emas saya yang 10 gram ini di harga 1,100.000, maka saya jual dapat uang 11 juta Bapak Ibu. Ya, dapat uang 11 juta. Kemudian saya bayar manajemen fee 3,5% per tahun. Nah, ini. Manajemen fee-nya 3,5% dari 10 juta adalah 297.500. Maka 11 juta kurangi uang 8,5 juta yang sudah kita bawa, kurangi manajemen fee yang 297.000, maka terima uang bersih 2.200.000. Sementara uang yang tersimpan adalah 15% dari 1,5 juta. Ini udah termasuk 7% keuntungan perusahaan. Masih untung nggak nih? Masih lebih nggak nih? Terima 2.200.000 uang yang ketanam itu loh Pak, Pak 1,5 juta. Sindro bilang. Untung besar, Pak. Ya. Masih lebih. Kemarin Oke. itu digodok. Bagaimana kalau Itu satu dalam kali setahun aja ya? beli, Dimasak terus saya digodok biarkan habis itu 5 tahun? disimpan. Nah, terus Pak Kasindro bilang apa? Nah, saya biarkan 5 Wah, tahun, Bapak Ibu. jamak-jamak. Mohon itu mic-nya mungkin ya di Kirim ke Mas Pati, nanti dimasak pahitnya hilang. Oke, lanjut ya. Udah saya mute. Oke, jadi kalau 5 tahun gimana? Baru kita mau jual. Balik lagi, 10 juta, tapi kita nggak beli-beli lagi. Satu kali beli, terus kita biarin 5 tahun. Kita baru mau jual, Bapak Ibu. Udah tarik 8,5 juta, harga beli awal rata-rata harga waktu beli 1 juta. Kenaikan saya anggap tetap 10%. Anggap 10% dulu, karena tadi di data statistik sebenarnya 14% ya. Nah, berarti 5 tahun, kalau per tahunnya 3,5, berarti manajemen fee yang saya harus bayar 5 kali 3,5 kan, 17,5 kan. Inilah manajemen fee-nya Bapak Ibu. Nah,
5 tahun ke depan, kalau harga naik 10% per tahun, berarti 5 tahun ke depan harga emas kita jual 1,5 juta. Kita jual lah yang 10 gram ini seharga 1,5 juta, dapat 15 juta, kembalikan 8,5 juta yang udah diambil, bayar manajemen fee, maka masih ada nilai bersih 5 juta. Sementara uang yang tersimpan 1,5 juta. Untung nggak? Lebih besar nggak untungnya nih, makin lama disimpan? Iya. Makin besar. Ya, Karena makin besar. kenaikan harga emas tadi, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kalau 20 tahun, Bapak Ibu? Ya, ini malah dapatnya 15%, padahal kita hitung kenaikan hanya 10%. Padahal tadi di goldprice.org ini harusnya 40% per tahun ini. 800% bagi 20, 40% harusnya per tahun. Karena data yang sudah terjadi seperti ini, tapi saya ambil angka 10% aja tetap. Ya. 20 tahun berarti kita bayar manajemen fee-nya itu 3,5 kali 20, yaitu 70% dari uang 8,5 juta yang kita bawa. Nah, masih ada lebih, makin banyak Bapak Ibu. Nah, 15 juta. bagaimana kalau ilustrasinya sekarang? Ini saya masuk jawab pertanyaan Ibu tadi. Bagaimana kalau setiap tahun? Nah, setiap tahun tadi katanya dia cicil rumah Setiap 1,5 bulan, juta. Pak. Setiap bulan. Tiap bulan, Iya. Pak. Oh, Jadi dia setiap bulan. Setiap bulan 1,5 juta. Iya, Betul, Pak, jadi betul. rata-rata konsumen itu mengangsur 1 juta sampai 1,5 juta. Selama Saya berapa sudah tahun? sarankan selama 16 tahun. Oke, saya catat ya, 1,5 juta, saya buat di sini 16 tahun. Setiap mau bayar cicilan, itu kalau cicilannya 1,5 juta, berarti dia perlu uang 1,5 juta dong ya. Betul. Iya, Berarti betul. dia harus Iya, beli iya, betul. GSA-nya ditambah 15% dari 1,5 berapa ya? Ntar. 1,500,000 ditambah 18 atau 15%. 225 19 gitu. ya? 1 Hitung 725. pas. Hitung pas aja. 1,600,000 1,6,725 1725, Pak. 1725. 1725. 1,725. Iya. Masih belum nih, masih 1,4 dia dapatnya. 1,8 lah ya. 1,8 lah, 1,9. Lebih pula. Nggak apa, Ya, anggap lebih kurang 1,8 lah. anggap aja 1,8 selama 16 tahun. Setiap ambil 1,8 dia tarik balik 1,5 untuk bayar cicilan rumah, ya kan? Dan ini berjalan 16 tahun Bapak Ibu. Nah, kalau 16 tahun itu berapa sih? Nah, mari kita lihat ya. Ini harga beli rata-rata 1 juta. Harga emas yang dapat setiap transaksi 1,8 gram. Total emas yang dia kumpulkan selama 16 tahun ini, ya ini tahun ya, 345 gram Bapak Ibu. Jadi per gramnya hanya 1,8, per bulannya 1,8. Selama 16 tahun sudah terkumpul 345 gram. 10 tahun ke depan, 16 tahun ke depan, kalau kita ilustrasi harga naik rata-rata 10% saja, maka harga 16 tahun ke depan adalah 2,600,000. Mungkin nggak 1 juta sekarang 16 tahun lagi harga emas jadi 2,600,000? Mungkin banget, Pak. Mungkin Pak. Mungkin. Iya ya. Maka kalau kita jual yang 345 gram ini seharga 2,600,000, maka harga penjualannya 898 juta. Potong manajemen fee 3,5%, tetapi di sini 3,5% bukan dikali 16 tahun. Kenapa? Karena kita beli emasnya kan tidak satu kali. Kita beli emasnya setiap bulan. Beli emasnya juga diansur. Sehingga manajemen fee-nya tidak 10 tahun. Manajemen fee di tahun pertama anggaplah 16 tahun. Di tahun pertama. Tapi manajemen fee yang beli emas di tahun kedua kan udah nggak 16 tahun. Bebannya 15 tahun. Manajemen fee yang beli di 1 tahun terakhir kan bebannya cuma 1 tahun.
Maka ini sudah ada rumusnya untuk pembelian setiap bulan hanya 73 juta. Nah, kalau kita jual dapat 898, balikkan uang tunai yang udah diambil selama 16 tahun ini 293 juta, bayar manajemen fee, maka masih terima kembali uang 530 juta, Bapak Ibu. Harga Sementara uang yang emas juga kan disimpan, tiap tahun naik, Pak Herman. ya ini kan Jadi udah nggak 1 dinaikkan juta 10% tahun. tiap tahun juga. Ini Jadi, kita Hitung, udah Pak, tambahkan hitung nilainya gampang aja ini. 10% Kalau saja. mau hitung detail, hitung sendiri lah. Ya, Ya, ini benar, ya kita benar, nggak benar. maksudnya bisa detail. Ini kan harga emas tuh kan naik turun. betul Pak Herman. Setidaknya gini, di sini kan banyak konsumen saya. Jadi saya kasih gambaran ke mereka yang selama ini mereka tetap bayar angsuran tapi hanya dapat rumah. Sekarang bagaimana mereka membayar angsuran rumah tapi bisa mempunyai emas yang akhirnya mungkin nanti bisa renovasi rumah gitu loh Pak. Iya, inilah uang yang diterimanya 530. Ini sekali lagi ini ilustrasi ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa minta angka tepat ya. Angka ini bisa di bawah, bisa di atas, tergantung pergerakan harga emas. Ya, kalau kita bicara lihat kenaikan harga emas di sini, ini 20 tahun juga sekian. Makanya kita ambil rata-rata 10% aja. 16 tahun harusnya nih, boleh saya tulis di sini, kalau 16 tahun itu harusnya bisa ditulis ini 15% kenaikannya juga. Ya, tapi kita ambil netralnya 10% aja. Karena tadi ada yang bilang kan waktu belinya harga emas bisa jadi lebih tinggi juga. Yes, bisa Ya, jadi betul, seperti betul. itu. Ya kan? Tapi tetap jawabannya tetap hasilnya profit atau minus. Itu aja yang penting loh. Profit. Nah, cuma profitnya berapa? Ini sekali lagi ini judulnya adalah ilustrasi Bapak Ibu. Ya, bukan angka pasti nanti tanggal sekian 16 tahun lagi pasti terima segini. Enggak juga. Bisa lebih atau bisa kurang. Tergantung daripada saat kita beli. Tapi yang penting kita konsisten belinya Bapak Ibu. Udah terlihat? Share Ya, screen. oke. Oke. Kita bilang harga rata-rata sekarang Bapak Ibu. Harga rata-rata sekarang 1 juta misalnya. Ya. Ini Anda beli nih. Bulan Maret 2022. Ya. Ini di harga 1 jutaan. Apakah tiap tahun dia naik? Enggak, kita Tidak beli ini selalu. tiap bulan Bapak Ibu. Hmm. Bulan depan mungkin di sini kita beli. Lebih murah nggak? Lebih murah apa lebih mahal? Lebih Lebih murah. murah. Lebih murah. Jadi tidak selalu beli emas itu lebih mahal. Sini beli lagi. Lebih murah juga daripada di sini, tapi lebih mahal daripada sini. Terus turun lagi di sini, beli lagi. Lebih murah lagi nggak? Lebih murah lagi. Ini lebih murah lagi nggak? Ya, lebih murah. Di sini tetap lebih murah daripada yang 1 juta. Turun lagi, lebih murah lagi nggak? Naik sini Iya, lebih mahal. Ini lebih mahal dari sini, tapi dibandingkan di harga awal lebih murah. masih lebih murah. Kenapa nih makin banyak juga murahnya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita bilang selalu setiap kita beli harga tambah tinggi. Enggak juga. Karena konsisten ya. Nah, jadi terus naik ya nggak masalah. Naik lagi, balik lagi ke harga sekarang. 3 tahun masih bolak-balik harga tertinggi 1 juta. Ya. Ini harga sekarang 1 juta. Harga yang tadi tahun 2020 yang tadi kita tunjuk ini tahun 2020. 2022 ya. Nah, ini 2022. ya kan? Nah, saya tulis harga tadi harga sekarang loh. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini di tahun 2021. Beli sini turun lagi lebih murah, lebih murah, lebih murah. Makanya kita ambil rata-rata. Jadi jangan pikir harga emas itu setiap tahun naik dan setiap kita beli pasti lebih mahal. Nah, ini harus paham dulu ya. Makanya angka 1 juta ini rata-rata Bapak Ibu. Bukan berarti oh kan tiap beli harga lebih naik tiap tahun. Enggak. Tidak selalu lebih naik. Malah kadang-kadang bisa lebih murah. Nah, tapi waktu kita jual itu kan enggak rata-rata. Satu Kita jual harga aja sekaligus. dijual. Setelah 16 tahun sekaligus kita jual. Kita hitunglah harga
16 tahun ke depan barulah dia bisa dibilang naik. Tapi waktu kita beli tidak selalu naik. Rata-rata Bapak Ibu. Kita potong manajemen fee-nya. Inilah kurang lebih. Jadi angka ini nggak akan jauh melesetnya Bapak Ibu. Malah mungkin bisa lebih tinggi. Kalau harga sempat kita tahan 16 tahun, naiknya rata-rata 15% per tahun, ini 800 juta. Kebeli rumah mungkin satu lagi Bapak Ibu. 16 tahun lagi. Ya kan? Tapi harga rumah pasti 16 tahun lagi lebih mahal. Ya, setidak-tidaknya modal dia membayar setiap bulan ini kembali minimal 50% dah. Daripada hangus begitu saja. Setiap bulan bayar cicilan hangus. Mendingan jadikan emas, tarik lagi, bayar. Berhemat aja 15% Bapak Ibu. Ya, tapi hasilnya nanti kita nikmati 16 tahun lagi. Ya, boleh dibilang satu rumah kembali atau setengah rumah itu kembali. Nah, itulah.